Pancasila sebagai sistem filsafat. Dilihat dari judulnya, terdapat 3 unsur penting, yaitu Pancasila, sistem, dan filsafat. Dari ketiga unsur ini, saya akan jabarkan dari Pancasila. Pancasila ini terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unsur kedua yaitu sistem. Sistem merupakan himpunan suatu unsur atau elemen yang saling berhubungan, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Unsur ketiga yaitu filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang berusaha untuk menyelidiki hakikat segala sesuatu, untuk memperoleh kebenaran, atau juga merupakan usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau juga dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Jika kita kaitkan Pancasila sebagai sistem filsafat, itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu, dan juga mengandung pikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki. Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat yang ada di dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Menurut Darmo Diharjo, Pancasila merupakan suatu ideologi yang memiliki kekhasan, yaitu kekhasan pertama, Tuhan yang Maha Esa, sebab ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan. Kekhasan 2, penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasanya. Kekhasan ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kekhasan keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan kekhasan kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi membentuk identitas bangsa dan negara Indonesia, sehingga bangsa dan negara Indonesia memiliki ciri khas berbeda dari bangsa dan negara lainnya. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Abdul Ghani, 1998. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Dasar Pancasila sebagai filsafat. Pertama, dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Dasar epistemologis. Dasar epistemologis Pancasila
juga berkaitan erat dengan dasar ontologis Pancasila, karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila. 3. Dasar aksiologis. Aksiologis terkait erat dengan penelaan atas nilai Pancasila yang mengandung nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik ataupun instrumental. Hakikat sila-sila Pancasila. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nota Nagoro 1975.